Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita kembali berbaktian di rumah masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nama minggu hari ini yaitu Minggu Jubilate, artinya bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Marilah kita berdoa di dalam hati sejenak, berdoa dimulai. Kita mulai kebaktian ini dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan bernyanyi dari UPT 585 ayat 1 dan 2, Sombama Yehova di Batak. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Masmurkanlah memuliakannya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu. Oleh sebab kekuatan-Mu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menggila kepadamu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus di dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup
kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan dengan buku ND 435 ayat 1 Makono Kodiki. Dengarlah kebenaran Tuhan yang ditetapkan bagi kita pada minggu ini, tertulis dalam Filipi pasal 4 ayat 4 dan 5. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dengan buku ND 417 ayat 2, Radik Sibuku Alwa. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta pengampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendugakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti kami. Kami tidak mengaku dan bersuci kami. Tetapi sekarang kami datang memohon ampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus ini. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin.
janji Tuhan atas pengampunan dosa-dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dengan UPD 453 ayat 3, sadar doa nampuni. Epistel bagi kita untuk kebaktian minggu ini diambil dari Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayat 21. Kita membacanya secara responsif. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana hidup. Janganlah seperti orang buta, tetapi seperti orang adil. Dan berbuatlah waktu yang ada, karena hari ini adalah. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu menolak anggur, karena anggur melulu dan orang masuk. Tetapi janganlah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam masjid, hidup puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita memuji Tuhan dengan buku ND 820 ayat 1, Pakema Tikim. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita saat bersama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang
Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang pula untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita memuji Tuhan dengan buku Eden 440 ayat 1. Saya puji Maha Tuhan Allah. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah itulah yang melampaui segala akal dan pikiranmu. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Hari ini firman Tuhan untuk kita pada Minggu Jubilate ini, tepatnya pada hari 3 Mei 2020. Firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab 1 Tawarikh 16 ayat 31 sampai ayat 36. Demikianlah isi firman Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami. Dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Demikianlah isi firman Tuhan untuk hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita sudah sampai kepada bulan Mei. Pada hari ketiga ini, tidak terasa kita menghadapi berbagai sukacita dan duka cita. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajak kita sesuai dengan nama Minggu Jubilate, bersukacitalah senantiasa. Inilah minggu yang ketujuh bagi kita
beribadah dari rumah. Banyak suka duka kita melewati perjalanan hidup kita di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Kita semua masih harus di rumah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, berdoa dari rumah, dan beribadah dari rumah. Itu bukan kesalahan kita, dan itu bukanlah karena sengaja kita menjalankannya. Karena kejadian ini sedikit pun tidak kita inginkan hal ini terjadi. Tetapi marilah kita semuanya jemaat yang dikasihi Tuhan berdoa supaya pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat yang berbahagia, Kitab Tawari ini yang menjadi firman Tuhan bagi kita di tengah minggu Jubilate ini. Minggu yang mengajak kita bersorak-sorai. Dan sesuai dengan topik minggu ini juga lah. Topik minggu mengajak kita supaya bersoraklah bagi Tuhan. Pasal 14 dari kitab 1 Tawari ini adalah suatu mazmur syukur yang dituliskan oleh Raja Daud dan yang diserahkan kepada pelayan ibadah untuk dipergunakan dalam setiap ibadah Israel. Mazmur ini dinyatakan di hadapan tabut perjanjian Allah Manang Jogjo di Guaripoti Parpadanan. Kita bisa lihat dari ayat 1. Inilah merupakan simbol kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya, yang ditempatkan kembali di tempat asalnya di Yerusalem. Dan tabut ini telah mengiring umat Allah dalam perjalanan mereka di padang gurun. Dan kemudian ditempatkan di kota Silo. Perlu kita ingat, ketika bangsa Israel dikalahkan oleh bangsa Filistin, tabut tersebut juga dibawa mereka atau dirampas atau dikuasai oleh bangsa Filistin. Selama beberapa bulan, tetapi mereka bisa rebut kembali oleh Israel selama 20 tahun yang ditempatkan di Kiryat Yearim. Pada saat Daud kembali menjadi raja dan menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota, maka dia memindahkan tabut Allah tersebut. Dan untuk menyambutnya, mereka merayakan syukur kepada Allah dengan menggunakan mazmur ini. Maka Daud memerintahkan bahwa kurban harus dipersembahkan kepada Allah, dan bangsa Israel harus berkumpul untuk merayakannya kembali, karena tabut Allah dan bangsa Israel bisa berada di tengah-tengah mereka, sehingga mereka harus berkumpul untuk merayakan kembalinya tabut tersebut serta memuji dan memuliakan Allah dengan sorak-sorai dan sukacita. Di saat Allah bersemayam, di saat Allah berdiam di dalam hidup kita, maka sukacita, puji-pujian juga pasti akan dinyatakan dan akan dirayakan di sana. Ucapan syukur kepada Tuhan, Sang Pencipta
dalam nats ini, dalam firman Tuhan hari ini digambarkan secara global atau secara universal bahwa bukan hanya manusia yang bersorak-sorai, melainkan seluruh ciptaannya, yaitu alam semesta. Alam semesta itu termasuk dikatakan tadi langit, bumi, laut, padang, dan pohon-pohon, memberikan teladan bagi kita untuk bersyukur dan selalu memuji Tuhan. Artinya dalam firman Tuhan hari ini bahwa ciptaan Allah bukan hanya manusia, tetapi alam juga, langit, bumi, laut, padang, dan pohon-pohon tidak bisa terpisahkan dari manusia. Tapi mereka dipersatukan karena apa? Karena hanya satu penciptanya. Dengan demikian, manusia itu adalah untuk menjaga, melestarikan segala ciptaan Tuhan. Dengan apakah langit, bumi, dan segala isinya, padang, pohon-pohon itu bersorak-sorai memuji Tuhan? Ya, manusia harus menjaga kelestarian hidup. Janganlah kita sewenang-wenang untuk merusak ciptaan Tuhan, termasuk yang membuang sampah sembarangan dan menebangi hutan sembarangan. Dan mari kita kembali back to green, menghijaukan kembali kehidupan kita. Demikian juga saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Lalu bagaimanakah kita harus bersyukur? Harus bersorak-sorai di tengah hidup kita saat ini. Lalu mengapa kita harus bersyukur? Secara sederhana saya mau jawab bahwa kita ini adalah ciptaannya. Karena segala sesuatu bersumber dari Allah. Dikatakan tadi di dalam nats kita bahwa Allah itu penuh dengan kasih setia. Jadi kenapa kita harus bersyukur? Ya karena Allah lah yang menciptakan kita. Dan karena Allah itu adalah penuh kasih dan kekal untuk selama-lamanya. Yang kedua, kenapa kita harus bersyukur? Dalam ayat 34 dikatakan karena Tuhan itu baik. Sampai dia, Allah itu mengutus anaknya supaya kita hidup. Dia rela mengorbankan hidupnya, mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Itulah kebaikan Tuhan. Maka saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sepatutnya lah hari demi hari hidup kita ini selalu untuk menyenangkan hati Tuhan dengan penuh sukacita. Ucapkanlah syukur dalam setiap hidupmu. Baik dalam situasi, kondisi apapun hidup kita, bahkan yang terburuk sekalipun. Termasuklah dalam hidup kita terakhir ini, dalam situasi di tengah kesulitan pandemi COVID-19 ini, firman Tuhan mengajak kita supaya tetap bersyukur. Dan di dalam ayat 35 dikatakan, selamatkanlah kami ya Tuhan, Allah penyelamat. Seruan ini bukan hanya sebagai seruan biasa, tapi menjadi doa. Doa kita bersama. Ayat 35 ini. Inilah doa kita semuanya.
supaya kita diselamatkan dari kesulitan hidup pandemi COVID-19 ini. Dengan apa? Pertama, kita harus mematuhi peraturan pemerintah yang sampai hari ini kita tetap masih beribadah dari rumah. Dan anjuran pemerintah, mari kita ikuti. Yang kedua, sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita boleh bersyukur dan boleh terlepas dari segala kesulitan ini, mari kita berdoa seperti doa dari pemazmur di sini melalui kitab Tawarikh, supaya kita diselamatkan. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan berarti sama-sama kita berdoa untuk bertobat, supaya tidak ada kematian massal. Tetapi yang ada adalah pertobatan massal. Karena seluruh bumi ini, seluruh dunia ini tengah menghadapi kesulitan. Bahkan sampai kesulitan menguburkan orang yang mati karena COVID-19. Inilah doa kita supaya kita bangsa Indonesia tidak sampai ke sana. Hari ini doa kita bersama. Dengan kehidupan saat ini, Bapak, Ibu, suami, istri, sudah saatnya menjadi imam di tengah keluarga. Bawalah istrimu dan anak-anakmu, wahai suami, bapak di rumah. Membawa keluargamu berdoa. Dan juga keluarga-keluarga yang tadinya hampir retak, kembalilah. Anak-anak yang tadinya jauh dari orang tua dan mempunyai hubungan yang retak, kembalilah. Mari kita mengarahkan pikiran kita supaya hari ini tidak ada istilah dalam ibadah bahwa tidak sepantasnya saya membawa foto dalam ibadah. Ini adalah tugas sintua, tugas perhalado. Tapi karena situasi, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, suami atau istri itu sudah menjadi imam dalam setiap ibadah-ibadah. Jangan dong beristilah tugasnya situ ada berfoto. Tapi karena situasi, kita semua harus menjadi nabi atau imam di tengah keluarga. Saat ini di tengah-tengah kehidupan kita, bersyukur dan berdoa, itulah yang diharapkan. Karena dengan bersyukur dan berdoa meningkatkan imunitas kita, menambah imun kita, menambah kekuatan kita menghadapi hidup ini. Bersyukur dan berdoa berpengharapan akan menambah imunitas kita melawan kekhawatiran kita di tengah hidup saat ini. Jadi, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, bersyukur berarti mengubah setiap masalah itu menjadi hikmat yang sangat bernilai, sehingga membuat hidup kita selalu indah di hadapan Tuhan. Marilah kita semuanya mampu mematikan segala hal yang duniawi dan selalu merasa cukup. Inilah bukti kepastian dan ketentraman hati kita memuji Tuhan. Bersorak-sorai, bersyukur, berdoa, dan berpengharapan. Yang terakhir, seorang berkata, jika kamu tidak dapat bersyukur atas apa yang terjadi, tapi bersyukurlah atas apa yang tidak terjadi. Allah kita baik, Allah kita menyediakan segala sesuatu. Marilah kita
setiap hari berjubilati, supaya hidup kita penuh pengharapan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang penuh kasih, bahwasanya kasih setia-Mu sampai selama-lamanya. Hari ini kami ada di sini, kami bisa beribadah di rumah masing-masing karena Tuhan, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kemampuan kami, tapi karena kasih-Mu yang begitu besar. Dan doa kami hari ini, supaya kami semuanya Tuhan selamatkan. Biarlah kami semua jemaat-Mu boleh berdiam diri di hadapan Tuhan di rumah, dan kami boleh merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan kami bisa saling memaafkan satu dengan yang lain, supaya rumah tangga kami hari ini dimanapun berada, keluarga-keluarga Kristen bisa beribadah di rumah mereka masing-masing, mendekatkan diri kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dari buku nyanyian, buku ND 730 ayat 1 sampai 2. Kita menyerahkan persembahan. Kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.